Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya di sini bersama saya Siti Mahmuda di podcast Garis Merah LPM.Len IAIN Parepare. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dari kampus IAIN Parepare. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berkenalan dulu kepada kita pada malam hari ini. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kalau udah? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita melanjut, boleh nih Kak perkenalan diri supaya teman-teman kita di rumah juga bisa tahu siapa sih sosok luar biasa kita pada malam hari ini. Oke, jadi langsung tadi. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Teguh Wahyudi. Jadi sekarang saya mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi sedang bergelut nih, masih berperang sama skripsi semester akhir. Ya, oke. Nah, Kak Teguh ini merupakan mahasiswa dari IAIN Parepare yang dimana kemarin sempat mendapatkan prestasi sebagai runner-up 3 pada ajang pemilihan darah daeng Kota Parepare. Nah, Kak, apa sih yang mendorong Kakak sehingga mau untuk berpartisipasi atau mengikuti kompetisi ini, Kak? Oh ya, oke. Kalau ditanya persoalan kenapa darah daeng itu sendiri, yang pertama ini sedikit cerita ya udah. Saya itu dari keluarga yang ibu itu dari Jawa, terus ayah itu dari Bugis Wajo. Jadi yang landasan yang mendorong saya untuk mendaftar di darah daeng Kota Parepare tahun 2024 ini ya kalian dapat bukan bahwasanya darah daeng ini urgensinya mengarah ke kebudayaan. Jadi yang mendorong saya secara pribadi ya karena di rumah saya itu sukunya berbeda, jadi ya itu ya, dan tak lain juga karena ya memang saya secara pribadi terkhusus ya saya suka budaya dan pariwisata seperti itu. Masya Allah. Nah, itu tadi adalah alasan kenapa Kakak berpartisipasi untuk mengikuti pemilihan atau kompetisi ini. Nah, alasan yang pertama itu adalah tentang kebudayaan dan suku dalam keluarga yang tentunya berbeda. Nah, lalu Kak, tentu untuk bisa mencapai prestasi seperti sekarang ini, tentu pasti mempunyai perjalanan yang cukup panjang. Nah, pasti ada lika-liku yang sudah Kakak lewati dari proses pendaftaran sampai pada akhirnya kompetisi. Nah, boleh nih Kak diceritakan supaya teman-teman kita di rumah juga tahu apa-apa saja tantangan yang sudah Kakak hadapi. Ya, kalau untuk tantangan itu sendiri ya tidak terlalu challenging atau tidak terlalu bagaimana sekali ya, tapi kalau untuk proses daripada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh darah daeng itu, apalagi selama menjadi finalis itu ya mungkin ada beberapa tahap ya. Jadi yang pertama itu proses administrasi atau pendaftaran, terus yang kedua itu ada proses photoshoot untuk keperluan sosial media, dan yang kedua dan yang selanjutnya itu ada juga wawancara. Jadi sebelum photoshoot ada wawancara semacam deep interview ditanya persoalan wawasan kebudayaan baik dari pariwisata, kebudayaan daerah itu sendiri dan secara pribadi seperti itu. Dan juga setelah tahap photoshoot dan wawancara atau deep interview itu ada beberapa tahapan lagi. Yang pertama, yang selanjutnya itu ada kalau tidak salah ya malam busana atau malam fashion show, dan juga ada penampilan bakat, dan yang terakhir ada grand final seperti itu. Oke. Nah, ternyata memang lika-liku dan perjalanannya untuk bisa sampai pada tahap seperti ini adalah memang cukup panjang, dan tentunya Kak Teguh sudah melewati itu semua dan menjadi mahasiswa yang sangat luar biasa. Nah, oke, lanjut. Pasti pernah nggak sih Kak waktu Kakak pertama kali mendaftar ada tidak keraguan yang ada dalam diri Kakak waktu mengikuti kompetisi ini? Lalu bagaimana sih caranya menghadapi keraguan-keraguan tersebut? Oh ya, jadi ya sedikit informasi ya, betul ya, sebelum mendaftar itu bahkan jauh-jauh sebelum hari penutupan itu ya saya sudah tahu informasinya. Cuman karena ya ada terbesit di pikiran ya, istilahnya anak-anak sekarang ya insecure, tapi karena ada support dari orang-orang sekitar, jadi itu yang bisa mendorong untuk ya kenapa tidak dicoba saja gitu.
dan kecintaan terhadap budaya dan rasa ingin tahu lebih terhadap budaya terkhususnya di Kota Parepare itu yang mendorong saya untuk tetap untuk mendaftar dan menjadi finalis Darah Daing Kota Parepare. Insya Allah. Nah, oke, karena kita tadi membahas tentang kompetisi nih, kompetisi dari pemilihan Darah Daing Kota Parepare. Kita lanjut nih, pasti juga teman-teman pasti juga bertanya-tanya tentang manajemen waktu atau pembagian waktu. Nah, kakak sendiri kan sebagai mahasiswa aktif, berkuliah, apalagi ikut kompetisi ini, belum lagi organisasi yang di kampus luar kampus. Bisa nggak sih Kak bagi tips-tipsnya untuk supaya bisa manajemen waktu dengan baik? Ya, oke. Jadi kalau untuk membagi waktu itu sendiri atau membagi schedule, ya untuk versi saya sendiri itu saya sediakan semacam bucket list atau daftar-daftar atau tanggal-tanggal yang jadi sebisa mungkin supaya semua jadwal itu tidak bertabrakan. Tapi kalaupun memang ada jadwal yang bertabrakan, itu lagi-lagi ya pintar-pintar kita menempatkan posisi di mana yang dibutuhkan atau seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk mahasiswa Yeyen saya rasa bisa semua mengatur waktunya dengan baik. Oh ya. Nah, itu tadi tips-tips dari Kak Teguh nih, sebagaimana bisa membagi-bagi waktunya dengan baik antara kuliah, kegiatan di organisasi dan juga kegiatan yang ada di luar kampus. Nah, selanjutnya adalah kan kakak ini sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa. Apa sih Kak rencana ke depannya setelah kakak mendapatkan prestasi ini? Mungkin bisa nih dibagi sedikit ceritanya rencana ke depan setelah mendapatkan prestasi sebagai runner up 3 dalam pemilihan Dalam Ya kalau ditanya apa next step-nya yang ingin saya lakukan, ya mungkin tidak jauh dari tupoksi dari Darah Daing itu sendiri, yaitu mensosialisasikan atau mempromosikan kebudayaan yang ada terkhususnya di Parepare, seperti itu. Mungkin dan juga apalagi kebudayaan yang kita tahu sekarang ini masih ada yang cukup dilupakan atau masih ada yang tetap terjaga, mungkin bisa dihitung jari yang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat terkhususnya di Kota Parepare. Jadi untuk next step-nya atau tindakan saya selanjutnya mungkin lebih ke mensosialisasikan atau mempromosikan kebudayaan ada di Kota Parepare seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Kak, apa harapan kakak sebagai runner up dalam kompetisi pemilihan Darah Daing Kota Parepare? Harapan kakak untuk diri kakak sendiri, teman-teman, dan juga mungkin keluarga. Oh ya, untuk harapannya ya mungkin untuk secara pribadi ya, dengan saya bergabung di Darah Daing Kota Parepare 2024 ini ya bisa lebih tahu lagi, bisa lebih mengajak masyarakat seluruh warga Kota Parepare untuk bersama-sama meningkatkan lagi, menimbulkan lagi rasa kepeduliannya terhadap budaya. Dan juga saya harap kepada teman-teman ya, seharusnya pemuda dan pemudi untuk ya, sekarang kan zamannya anak muda yang lebih lebih berkuar-kuar untuk menyuarakan segala aktivitas yang ada terkhususnya budaya ya. Jadi saya harap pemuda dan pemudi bisa lebih ikut juga mensosialisasikan kebudayaan seperti itu. Nah Kak, apakah setelah kakak mengikuti kompetisi ini, apakah ada dampak yang sudah kakak rasakan mungkin untuk diri kakak sendiri di lingkungan sekitar setelah mengikuti kompetisi ini Kak? Ya kalau untuk dampaknya secara pribadi yang saya rasakan ya, yang pertama saya lebih tahu ya persoalan budaya dan pariwisata yang ada di Kota Parepare. Walaupun tidak banyak, masih banyak orang-orang yang lebih tahu dan paham persoalan budaya maupun pariwisata yang ada di Kota Parepare. Jadi setidaknya dengan bergabungnya saya ya, bisa menstimulus juga lah orang-orang lain untuk bisa kenal lebih dalam persoalan budaya. Nah, jadi itu teman-teman, jadi
kita ternyata mencintai budaya itu juga mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk kita semua. Jadi untuk teman-teman jangan lupakan budaya dan terus mencintai budaya yang ada di tentunya Kota Parepare dan juga yang ada di luar Kota Parepare. Nah selanjutnya Kak, ini yang terakhir, closing statement. Kakak kepada teman-teman yang ada di rumah yang mungkin akan menyaksikan podcast kita pada malam hari ini. Oke. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya, sebenarnya urgensi mempertahankan budaya itu apa sebenarnya? Jadi ya dengan mempertahankan budaya dan juga melestarikan budaya itu juga termasuk juga menjaga akar budaya itu sebagai jati diri bangsa. Jadi dengan karena kita ketahui bersama budaya juga ini termasuk ada kandungan nilai-nilai historis yang sangat mendalam, kandungan nilai-nilai historis yang sangat tinggi di dalam budaya. Jadi istilahnya ya kalau untuk saya, untuk para teman-teman ya mari kita sama-sama menaikkan kembali, mari kita sama-sama membumikan lagi budaya ya, terkhususnya di Kota Parepare seperti itu. Karena ya budaya merupakan warisan leluhur kita yang tidak ternilai harganya, dan juga menjadi apa ya, warisan ke generasi selanjutnya. Nah itu closing statement dari Kak Teguh sendiri. Nah untuk menutup perjumpaan kita, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Teguh yang sudah berkenan untuk hadir pada podcast kita pada malam hari ini, yaitu podcast Kesnera LPN IAIN Parepare. Nah itu tadi teman-teman bahwasannya semoga apa yang dikatakan, apa yang disampaikan Kak Teguh pada malam hari ini berguna untuk teman-teman sekalian yang ada di rumah, dan juga apa yang didapatkan Kak Teguh dari kompetisi ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri, teman-teman, dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya Siti Mahmuda mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.